Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup ini kok kayaknya bukan punya kita sendiri ya? Kayak ada yang ngendaliin? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget dan personal buat banyak orang, soal beratnya beban ekspektasi. Oke, kita langsung aja ya. Mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk, tapi ini penting banget. Coba deh, renungin sebentar dan jawab sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Coba kita mundur dikit ke masa lalu, mulai dari pendidikan deh. Sekolah tempat Anda belajar dulu, itu beneran pilihan hati Anda? Atau pilihan yang katanya terbaik menurut orang tua, menurut lingkungan? Terus gimana sama karir? Pekerjaan Anda sekarang, apakah itu sesuatu yang benar-benar bikin semangat Anda nyala? Atau ya udah, sekadar jalan aman yang dipilih biar keluarga tenang, biar nggak banyak ditanya? Bahkan loh, pilihan sehari-hari aja nggak luput. Baju yang Anda pakai, teman-teman yang Anda pilih, bahkan tempat tinggal. Coba dipikirin lagi, seberapa banyak sih dari semua itu yang benar-benar tulus dari dalam diri Anda? Dan seberapa banyak yang ya cuma biar diterima sama lingkungan aja? Nah, semua pertanyaan tadi itu akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan paling inti yang paling penting. Sebenarnya kita ini hidup buat siapa sih? Dan yang seremnya, ya ini semua tuh sering banget terjadi tanpa kita sadar. Kita kayak jalan pakai mode autopilot aja gitu. Ngikutin alur yang udah ada tanpa pernah berhenti sejenak buat nanya ke diri sendiri, bentar, ini beneran yang gue mau? Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi gimana sih ekspektasi ini bisa jadi semacam jerat yang nggak kelihatan yang diciptain sama masyarakat di sekitar kita. Pasti familiar banget kan sama kalimat-kalimat ini? Jangan bikin malu keluarga. Nanti orang bilang apa, ya kan? Nah, tanpa sadar, omongan-omongan yang kita dengar dari kecil ini, itu jadi kayak jeruji besi yang nggak kelihatan dari sangkar kita. Jadi aturan nggak tertulis yang ngebentuk hampir semua pilihan hidup kita. Dan inilah yang terjadi di dalam diri kita. Ada konflik batin yang luar biasa. Dari luar kita mungkin kelihatan, wah anak ini patuh banget, hidupnya aman, normal-normal aja. Tapi di dalam, kita ngerasa capek banget, takut, dan seringkali hampa, kosong. Belum selesai sampai di situ. Di era digital sekarang ini, tekanan ekspektasi itu jadi jauh lebih berat. Coba pikirin deh, media sosial itu udah bukan lagi tempat kita berekspresi sebebasnya. Sekarang itu udah kayak panggung pertunjukan raksasa. Di sana, kita bukan nunjukin hidup kita apa adanya, tapi kita nunjukin versi yang udah dipoles, yang udah diedit, biar dapat likes, biar diterima. Ironis banget kan, semakin kenceng kita berusaha buat diterima, semakin banyak validasi yang kita cari, kita malah semakin kehilangan diri kita yang sebenarnya. Dan jangan salah, hidup kayak gini tuh ada harganya. Harga yang harus kita bayar, dan bayarnya itu pakai kesehatan mental kita. Ini bukan hal sepele. Kalau Anda sering ngerasa cemas berlebihan, susah banget buat ngambil keputusan, atau ngerasa kayak kehilangan arah, bahkan mungkin udah sukses, tapi kok rasanya hampa, itu bukan tanda Anda malas atau lemah. Bukan, itu semua adalah gejala. Gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Itu sinyal dari diri Anda kalau ada sesuatu yang nggak beres. Rasa capek yang nggak hilang-hilang ini ternyata ada namanya loh. Namanya keletihan emosional atau emotional exhaustion. Dan ini beda ya sama capek habis kerja keras. Ini tuh capek karena jiwa kita kayak diperes habis cuma buat menuhin ekspektasi orang lain. Oke, jadi kalau masalahnya udah jelas kayak gini, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa jalan keluarnya? Gimana caranya kita bisa mulai ngambil alih lagi setir kehidupan kita sendiri? Langkah paling pertama, dan ini mungkin kedengarannya pahit, tapi sebenarnya sangat membebaskan, adalah terima kenyataan bahwa Anda nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Nggak akan pernah. Dan itu nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya kita harus geser fokus kita. Udah cukup cari-cari validasi dari luar, sekarang waktunya kita bangun kekuatan dari dalam. Pegang erat-erat nilai-nilai yang Anda yakini. Anggap itu kompas Anda. Itu perisai terbaik yang Anda punya. Coba deh jadiin ini panduan baru. Setiap kali mau bertindak, tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan buat dapat pujian atau takut sama penilaian orang. Kalau kita bisa begitu, pelan-pelan omongan orang lain itu nggak akan punya kuasa lagi atas diri kita. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran yang mungkin agak provokatif buat direnungin. Nanti di akhir perjalanan hidup kita, kekecewaan terbesar itu mungkin bukan datang dari orang lain yang nggak berhasil kita senengin, tapi dari diri kita sendiri karena kita nggak pernah mau dengerin suara hati kita.